Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi yang beragama lain. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Ediandoko di channel tutorial Tescom IQ. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang rumus formula dasar pada program Microsoft Excel yang ada pada bagian part yang keempat. Namun di video kali ini kita akan membahas rumus formula dasar program Microsoft Excel yang ada pada bagian part 5. Oke, langsung saja di tutorial kali ini kita buka program Excel-nya. Nah, kali ini kita akan membahas di bagian part yang kelima, yaitu ada fungsi rumus transpose, kemudian substitute, kemudian teks, kemudian ada row, perbedaan antara row dan rows, kemudian fungsi ABS, kemudian median, kemudian mode, kemudian stdef, yaitu fungsi deviasi, kemudian lar, dan yang terakhir yaitu adalah fungsi rumus small. Oke, sebelum kita lanjut pada bagian yang kelima ini, ya, kita buka tombolnya seperti biasa di sini di tombol C. Nah, tombol C ini kita telah membahas tentang rumus formula, di mana rumus formula tersebut di sini warna dasarnya adalah warna biru. Nah, untuk warna kuning dan fontnya yang berwarna merah ini sudah di video sebelumnya sudah pernah kita bahas. Oke, sebelum kita lanjut pada tutorial kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Baik, langsung saja. Di tutorial kali ini silakan kalian fokus pada layar laptop kalian, silakan kalian simak, kalian pahami, kalian pelajari, dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Baik, langsung saja kita buka di bagian yang kelima ini. Nah, di bagian yang kelima ini kita buka langsung. Nah, di sini saya telah menunjukkan sebuah tabel, di mana tabel tersebut yang nantinya akan kita isi dengan fungsi rumus formula pada program Microsoft Excel. Nah, yang pertama kita akan memfungsikan sebuah rumus transpose. Untuk fungsi rumus transpose itu sendiri langsung saja kita eksekusi di tutorial kali ini berkenaan dengan fungsi rumus transpose. Nah, untuk fungsi rumus transpose sendiri, yang pertama kita blok area tabel yang kosong. Untuk transpose itu sendiri di sini kita nantinya akan mengcopy pastekan di sini, hanya saja data tersebut membalikkan dari posisi data yang pertama ini. Misalkan di sini bulan Januari, di sini ada pada baris, dan untuk data namanya, nama barangnya yaitu Xiaomi Oppo, ini ada di kolom 1, 2 dan sampai kolom G. Nah, yang kita inginkan di sini kita untuk Xiaomi terletaknya ada di Januari, dan untuk bulan kita letakkan di sebelah sini. Begitu juga dengan daftar harganya akan mengikuti data berdasarkan data nama bulan dan juga nama barang. Oke, langsung saja kita di tutorial ini di langkah yang pertama ini kita masukkan sebuah rumus sama dengan transpose. Kemudian setelah kita blok tabel yang kedua ini, setelah itu kita arraynya kita ambil ini. Nah, setelah kita arraynya, setelah kita blok di sini, kemudian kalian tekan tombol Ctrl Shift, tekan terus. Kemudian saya ulangi lagi. Di sini kita menggunakan, karena di sini menggunakan array, ini tidak sama dengan rumus formula yang lainnya. Kalau untuk rumus formula yang lainnya, di sini hanya langsung kita menggunakan tombol enter. Namun karena di sini kita menggunakan formula array, maka di sini kita mengkondisikan yaitu CSE. Artinya CSE di sini menggunakan Ctrl Shift kemudian enter, karena di sini menggunakan array. Baik, langsung saja kita tekan tombolnya, tombol CSE nya, yaitu tekan Ctrl Shift enter. Ya, kita telah mendapatkan sebuah datanya di bulan
Januari ini ada pada kolom sebelah kanan, itu Januari, Februari, Maret, dan April. Untuk nama barangnya sekarang sudah berbalik, yang semula ada nama barang ada di kolom, sekarang ada di bagian baris. Begitu juga dengan harganya. Di bulan Januari ini 38.000, kemudian Oppo 24.000, Samsung 18.000, maka dia akan berbalik ke bawah 28.000 di bulan Januari. Untuk di bulan Januari dia akan berubah menjadi ke bawah. Nah, disinilah letak fungsi transpose. Sebenarnya cara ini juga sama dengan kita hapus terlebih dahulu di sini untuk datanya. Sebenarnya selain cara dengan menggunakan fungsi rumus formula transpose, kita juga bisa menggunakan ini. Tinggal Ctrl C, kemudian di sini tinggal gunakan paste transpose. Iya, nah sebenarnya sama, hasilnya juga sama, 38.000. Akan tetapi di pembahasan kali ini kita memfungsikan sebuah rumus transpose. Sebenarnya lebih mudah menggunakan copy paste, hanya saja nantinya ada kalanya nanti kita akan membutuhkan sebuah rumus formula tersebut. Kita ketikkan ulang sama dengan transpose, kita ulangi, kemudian kita blok array-nya yang akan kita pindahkan ke tabel berikutnya. Di tabel yang kedua kita memfungsikan CSE, yaitu tekan Ctrl Shift tekan, kemudian tahan. Setelah kalian tahan, tekan Enter. Oke, selesai. Baik, disinilah letak fungsi rumus formula transpose. Selanjutnya yaitu substitute. Substitute itu sendiri digunakan untuk mengganti karakter tertentu pada teks mulai dari posisi tertentu. Misalkan di langkah yang pertama ini kita akan berubah nama Emilio, akan kita rubah dengan Vino Saputra, dan yang kedua yaitu Edi diganti dengan Irawan, dengan memfungsikan sebuah rumus substitute. Sebenarnya perlu saya ingatkan kembali, sebenarnya tanpa menggunakan rumus formula tersebut, sebenarnya kita ganti secara manual ya bisa-bisa aja. Akan tetapi jika data tersebut ini banyak, ini sangat merepotkan pekerjaan kita ketika kita harus merubahnya satu demi satu. Untuk merubahnya secara cepat, kita perlu memfungsikan sebuah rumus yang pertama yang kedua yaitu sama dengan substitute. Kemudian text all-nya kita arahkan ke nama Vino Emilio, kemudian titik koma. Untuk all text-nya kita masukkan nama yang akan kita rubah, yaitu Emilio, kemudian titik koma, new text Emilio, nama Emilio akan kita rubah dengan kata Saputra, kemudian kita akhiri dengan string, kemudian kita enter. Oke, dia akan menghasilkan akan merubah nama yang semulanya Vino Emilio akan berubah menjadi Vino Saputra. Selanjutnya ini tinggal kita sorot ke bawah. Oke, setelah kita sorot ke bawah, langkah selanjutnya untuk Emilio-nya tinggal kita rubah saja. Nama Edi yang kita inginkan akan kita rubah dengan Irawan. Nama Wahyu Edi akan berubah menjadi Wahyu Irawan. Selanjutnya yang ini juga kita rubah, substitute, kemudian teks, kemudian all text-nya yaitu yang akan kita rubah adalah Amelia. Yang tadi Emilio, sekarang Amelia. Untuk Amelia akan kita rubah dengan abadi. Ventilator. Oke. Amelia, ini keliru hurufnya, yaitu Amelia.
semula Amelia kita rubah dengan Amelia. Ya, oke, Rizky Amelia rubah menjadi Rizky Abadi. Selanjutnya Angga Dwi akan kita ganti dengan Angga Firmansyah. Di sini yang Emilio, yang semulanya Emilio, nama yang akan kita rubah adalah Dwi. Kemudian untuk kata Saputra ini kita rubah dengan Firmansyah. Kemudian kita enter. Oke. Sila fungsi substitut pada program Microsoft Excel. Selanjutnya yaitu adalah fungsi rumus teks. Untuk rumus teks itu sendiri digunakan untuk mengubah data numerik menjadi teks. Nah, di video sebelumnya kita telah pernah membahas tentang rumus bagaimana cara mengambil tanggal. Di situ kita memfungsikan sebuah rumus teks. Karena di sini pembahasannya adalah menggunakan rumus teks, maka kita akan menggunakan memfungsikan sebuah rumus teks sama dengan teks. Kita akan mengambil nama hari. Kemudian value-nya kita ambil arahkan ke sel I6. Kemudian titik koma. Setelah itu kita beri tanda string. Setelah kita beri tanda string, kemudian buka kurung. Kemudian dollar kita kurangi dengan 421. Kemudian tutup kurung. Formatnya karena kita akan mengambil nama hari, maka formatnya D-nya sebanyak 4 kali. Kemudian kita tutup akhiri dengan strip pula. Kemudian kita enter. Oke, dia akan menampilkan nama hari yaitu hari Jumat. Selanjutnya di sini kita akan mengambil tanggalnya saja. Tinggal kita rubah di sini untuk formula teksnya. Nah, di sini kita rubah karena kita akan mengambil tanggal. D-nya kita hapus sebanyak 2, yaitu kita rubah dengan D-nya sebanyak 2. Dia akan menampilkan sebuah tanggal, yaitu adalah tanggal 6. Selanjutnya kita akan mengambil nama bulan. Untuk nama bulan, untuk format D kita rubah menjadi L sebanyak 4 kali, kemudian kita enter. Dia akan menampilkan nama bulan, yaitu bulan Februari. Bulan Februari berdasarkan tanggal yang lengkap yang ada pada sel I18. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan mengambil format akan merubah format tanggal menjadi tahun. Caranya di sini teks untuk format D kita rubah dengan year sebanyak 4 kali, kemudian kita tekan enter. Oke, disinilah fungsi letak teks. Dan yang terakhir di sini adalah format tanggal. Ini tanggalnya berupa angka. Nah, untuk bulannya nanti kita rubah formatnya yaitu menjadi teks, menjadi teks ya. Caranya sama kita memfungsikan sebuah rumus teks. Kemudian untuk value-nya kita mengarahkan ke sel I20, kemudian titik koma. Untuk formatnya kita rubah yaitu D untuk tanggal, kemudian strip atau kita kurangi dengan bulan, karena kita bulannya di sini akan kita rubah dengan format bulan secara lengkap, maka kita ketikkan M sebanyak 4 kali, kemudian strip lagi tahunnya yaitu adalah year, kemudian kita ini kita akhiri dengan straight. Oke, dan enter. Ya, dia telah menampilkan tanggal, bulan, dan tahunnya yang lengkap. Oh, demikian untuk rumus teks.
selanjutnya yaitu adalah rumus row dan rows. Perbedaannya di sini kita pahami dulu untuk fungsi rumus formula row. Sebenarnya di rumus sebelumnya kita telah membahas, yaitu kita mengurutkan data atau tanggal dengan fungsi rumus love dan rows. Namun di video kali ini kita akan membahas row dan rows lagi, hanya saja kita akan mempelajari bagaimana apa sih bedanya antara row dan rows. Oke, langsung saja kita ketikkan sama dengan row. Kalau kita ketikkan masukkan sebuah rumus row, kemudian referensinya kita arahkan di, misalkan di ini ya, di 25 yang ada di B25 sampai ke 30, maka dia akan menampilkan format angka, yaitu angkanya 25. Mengapa demikian? Karena row ini akan di program Excel ini akan membaca baris awalnya saja pada setiap kolomnya. Dia akan membaca barisnya saja yang ada pada kolom B25. Dia akan terbaca di baris yang pertama, yaitu 25. Bagaimana jika kita seperti ini, kita ambil yang tadi dimulai dari B25. Jika kita mulai dari 20, maka dia sampai 33 di B33, dia akan membaca angkanya, yaitu adalah dimulai dari 21. Maka yang akan dibaca dimulai dari awal yaitu adalah 21. Disinilah letak fungsi row. Nah, perbedaan antara row dan rows di sini, jika row ini dia akan membaca di baris yang pertama dari setiap kolomnya. Kalau rows ini dia akan membaca keseluruhan yang akan kita ambil datanya. Contoh untuk rows sama dengan rows. Kemudian kita arahkan arraynya dari sel 21, sel B20 sampai ke 25 saja, maka dia akan menampilkan angka 6. Perbedaannya antara row dan rows. Mengapa demikian? Sebab rows ini dia akan membaca data yang kita ambil nih dari B20 sampai B25. Yang kita baca ini sebanyak barisnya ini adalah baris sebanyak 6 baris dari kolom B ini. Nah, disinilah fungsi rows. Untuk fungsi rows di sini kita blok ininya. Jika kita tekan F9, dia akan menampilkan sebuah array, ada kurung kurawal yang seperti ini. Perbedaannya ini, kalau kita hitung 1, nolnya sebanyak 6. Jika kita tarik ke bawah, dia akan menampilkan sebuah angka sebanyak 6. Nah, semuanya 6 di sini. Walaupun kita tarik terus ke bawah, dia akan menampilkan 6. Nah, untuk rows itu sendiri, misalkan di sini kita ketikkan rows, kita ambil rows di kolom A sampai A, maka kita akan mengetahui banyaknya baris di kolom A, yaitu sebanyak 1.448.576. Banyaknya baris di setiap kolomnya. Bagaimana kalau kita ambil dari kolom B? Jika kita ambil dari kolom B, semuanya juga sama. Dia akan menghasilkan
sebanyak 1.048.576, sehingga fungsi ROS itu sendiri. Kemudian jika kita ingin membuat angka ROS ini juga dapat membuat sebuah angka secara berurutan. Contoh ini kita hapus terlebih dahulu, sama dengan ROS. Kemudian kita ambil dari kolom baris kolom B ini sampai ini saja. Oke. Nah, sorry B24, kemudian B24 lagi, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, kemudian kita tarik ke bawah, dia akan menghasilkan angka 1 yang sama seperti ini. Jika kalian ingin merubah ini, data angka 1 ini akan membuat nomor secara berurutan, maka di sini tinggal kita kunci saja dengan mengabsolutkan dengan lambang dollar. Ya, setelah itu kita enter. Jika kita tarik rumus formula tersebut, dia akan menghasilkan nomor secara berurutan. Disinilah fungsi ROS. Bagaimana jika di sini jika kolomnya absolut yang ada di kolomnya hanya ada di barisnya saja, kita kunci untuk kolomnya, kita hilangkan kunci tersebut, lambang dollar tersebut. Jika kita tarik, hasilnya juga sama dengan cara yang pertama barusan. Dia akan menampilkan sebuah angka secara berurutan. Selanjutnya untuk fungsi ROS lagi di sini, bagaimana jika kita ketik seperti ini, ROS, kemudian buka kurung, yang kurung awal seperti ini, kemudian kita ketikkan sebanyak-banyaknya, kemudian titik koma, dia akan menghasilkan angka 2. Mengapa angka 2? Padahal angka yang kita ketikkan itu sudah banyak sekali, sedangkan yang ditampilkan hanya angka 2. Nah, di sini jika angka sebelum koma, dia akan, rumus row ini akan membaca angka 1 sebanyak 1 digit, dan setelahnya dia akan terbaca sebanyak 1 digit pula. Jadi rows ini akan membaca yaitu sebanyak angka 2. Sama seperti halnya seperti ini, seperti halnya fungsi rumus ROS yang tadi ini. Nah, ini sama dengan ROS yang pertama tadi. Oke, saya kira cukup sekian untuk fungsi rumus row dan ROS. Selanjutnya yaitu fungsi rumus ABS. Itu fungsi rumus ABS itu sendiri, ini menghasilkan nilai absolut dari suatu angka. Maksudnya dari nilai absolut itu tanpa ada penandaan negatif atau positif pada suatu angka tersebut. Contohnya di sini, jika di sini angkanya berupa negatif, maka dengan fungsi rumus ABS pada program Microsoft Excel tersebut, dia akan menghasilkan nilai angka 10. Dan untuk angka negatifnya ini akan hilang. Bisa saja kita mengetikkan seperti ini. Untuk menghilangkan angka 10-nya ini sama dengan kita beri tanggal negatif, kemudian ini sel ini kita kurang. Nah, dia akan berubah menjadi angka 10 yang nilainya yaitu adalah positif. Boleh saja kita mengetikkan seperti ini, sama dengan
sel ini kita kalikan dengan 1. Sorry, kurangi dengan ini ya, di sel data ini, data 10 ini kita kurangi dengan angka 1, dia akan menghasilkan nilai 10 dan negatifnya sudah tidak ada. Dengan fungsi ABS kita juga akan menampilkan seperti ini. Di sini letak fungsi ABS. Akan tetapi dengan cara seperti ini, jika kita rubah di sini menjadi positif, maka dia akan juga ikutan berubah, malah dia akan berubah menjadi sebaliknya, yaitu ini yang positif ini akan berubah menjadi negatif. Jika kita rubah di sini 10, dia akan menjadi min 10. Nah, cara ini tidak efektif. Yang kita inginkan untuk itu, jika datanya ini negatif akan kita rubah menjadi positif, dan jika data ini kita rubah menjadi 7 misalkan, untuk negatifnya ini tidak ikutan berubah. Maka daripada itu disinilah letak fungsi ABS. Caranya kita kembalikan, yaitu min 10. Kita kembalikan seperti semula. Dengan fungsi ABS, cara ini sangat efektif sekali bila kita gunakan. Kita coba di sini fungsi ABS, yaitu sama dengan ABS. Nah, jika dia nilainya negatif, fungsi ABS akan berubah, dia akan menjadi nilai yang positif. Oke. Jika data ini jika data ini kita rubah menjadi 10 tanpa negatif, dia akan berubah menjadi negatif. Sedangkan yang fungsi ABS tidak, masih tetap menjadi positif. Kita ulangi lagi di sini. Selanjutnya di sini, jika ini sama dengan ABS, ini kita tambahkan dengan data yang kedua, kemudian kita enter. Sorry, gini ya. Yang ini, sorry, ini kok persentase deh ya, kalau general. Oke. Fungsi ABS tersebut kita hapus. Dia akan menghasilkan 40. Mengapa demikian? Ya, 50 untuk data yang positif akan dikurangi dari negatif 10, jadinya 40. Jika fungsi rumus ABS kita masukkan, kita ketikkan sama dengan ABS, kemudian sel ini, kemudian kita tutup kurung, kita tambahkan dengan ini, maka yang semulanya berkurang jadi 40, ini akan terbaca jadi negatif yang tadi, dan yang ini untuk negatif 10-nya ini tidak akan terbaca, maka dia akan tetap terbaca menjadi positif, yaitu nilainya adalah 60. Selanjutnya yaitu kita akan merubah ini negatif 10%. Dengan fungsi ABS yang ketika kita ambil ini, maka dia akan berubah menjadi 10% dan fungsi ABS. Jika fungsi ABS ini kita tambahkan dengan data ini, kemudian kita enter, dia akan berkurang menjadi 40%. Yang positif akan berkurang menjadi 40%. Jadi 50% akan dikurangi yang 10% ini. Jadi negatifnya ini akan terbaca dan akan berkurang bagi nilainya yang positif.
Jika fungsi ABS kita ambil di sini from ini, kemudian kita tutup kurung, kita tambahkan dengan sel yang ada di sini, kemudian kita enter, maka dia akan dijumlahkan nilainya. Yang semulanya 40% akan terjumlahkan menjadi 60%, yaitu 50 akan dijumlahkan dengan negatif 10%, jadinya 60%. Selanjutnya kita akan mengkonversi tanggal dengan fungsi rumus ABS. Jika di sini formatnya adalah tanggal, maka dia untuk fungsi ABS ini akan mengkonversi. Sebenarnya langsung saja kita coba sama dengan ABS. Kemudian kita ambil tanggalnya dan kita enter. Fungsi ABS ini pada Microsoft Excel akan menampilkan yaitu 43.880 berdasarkan tanggal 19 bulan 2 2020. Sebenarnya tanggal ini bisa kita konversi ketika kita komanya kita hilangkan, yaitu 43.880. Dia akan berubah menjadi 43.880 hari. Kita rubah lagi di sini sudah. Oke. Fungsi ABS dia akan menampilkan nilai kosong jika nilai tersebut adalah false, dan akan menampilkan angka 1 jika akan bernilai 1 jika data tersebut berisi true. Langsung saja kita ketikkan sama dengan ABS, kemudian kita ambil false, kemudian kita enter. Dia akan menghasilkan nilai 0 untuk fungsi ABS. Sama dengan ABS, jika nilainya dia adalah true, maka dia akan menampilkan nilai 1. Selanjutnya fungsi ABS ini akan bernilai error jika data tersebut berisi data teks bukan angka. Nah, ini datanya adalah teks bukan angka, maka ABS akan menampilkan ini akan menghasilkan nilai value, artinya adalah error. Oke, saya kira cukup sekian untuk fungsi rumus ABS. Dan selanjutnya di sini ada fungsi rumus median, kemudian ada mod dan STDEF. Oke, langsung saja di sini saya memiliki sebuah data seperti ini. Nantinya kita akan mencari nilai tengahnya. Untuk mencari nilai tengah atau median, kita memfungsikan sebuah rumus sama dengan yang pertama, yaitu median untuk mencari nilai tengahnya. Kemudian kita sorot ke bawah datanya yang akan kita cari, kemudian kita enter. Nilai tengahnya adalah 60. Nah, nilai tengahnya adalah 60. Selanjutnya yaitu kita akan mencari modus. Modus di sini nilai yang sering atau lebih banyak yang keluar atau yang sering muncul di setiap ini kelompok nilai yang ada pada kolom C ini. Langsung kita ketikkan sama dengan modus, yaitu kita ambil mod, kemudian kita blok area yang akan kita cari, kemudian kita enter. Maka nilai yang sering muncul adalah nilai 55. Selanjutnya kita akan mencari ini deviasi. Kita akan mencari nilai deviasinya. Untuk mencari nilai deviasi, di sini kita memasukkan sebuah rumus sama dengan STDEF. Ya. Kemudian kita sorot ke bawah, kemudian kita enter. Nah, nilainya adalah untuk deviasinya adalah ini. Oke, sekian untuk fungsi rumus median, mod, dan STDEF.
Dan yang terakhir di sini kita akan belajar tentang pengolahan data dengan fungsi rumus lar dan small. Di sini nilainya masih kosong, di sini juga kosong. Kita akan mengisi dengan fungsi rumus formula pada program Microsoft Excel. Untuk mendapatkan sebuah nilai, kita gunakan sebuah rumus sama dengan ini. Kita ambil sampelnya yaitu 10 sampai dengan 99 dan kita enter. Oke. Setelah itu di sini juga ke samping. Oke. Kita telah mendapatkan sebuah nilainya. Kemudian kita acak terlebih dahulu. Oke, setelah kita acak lagi. Kita acak. Oke. Setelah kita acak lagi yang terakhir. Oke. Setelah kita acak, jika sudah dirasa sudah pas, maka tinggal Ctrl C, kemudian kita paste value saja. Oke, kita telah mendapatkan sebuah nilainya. Selanjutnya yaitu adalah nilai tertinggi. Nilai tertinggi, kita akan mencari nilai tertinggi yang pertama dengan fungsi rumus lar. Lar di sini digunakan untuk mencari nilai tertinggi, dan untuk small yaitu adalah nilai terendah. Caranya sama dengan lar. Kemudian arraynya kita ambil di data nilainya, kemudian titik koma K-nya untuk nilai tertinggi yang pertama, K-nya itu adalah kategori yang pertama yaitu adalah 99. Selanjutnya sama dengan lar, kita akan mencari nilai tertinggi di nomor urut yang kedua. Kita blok area nilainya, kemudian titik koma K-nya kita ketikkan angka 2, kemudian kita enter. Nilai tertinggi pada urut kedua yaitu adalah 95. Selanjutnya kita akan mencari rumus lar untuk nilai tertinggi di nomor urut yang ketiga. Kemudian kita blok areanya, kemudian titik koma K-nya kita masukkan, ketikkan angka 3, kemudian kita enter. Nah, nilai tertinggi yang pertama yaitu adalah 99, dan nilai yang tertinggi nomor 2 yaitu adalah 95, dan yang ketiga adalah 7. Selanjutnya kita akan mencari nilai terendah dengan fungsi rumus small. Kita blok area yang akan kita cari, kemudian titik koma K-nya kita ketikkan angka 1. Ya, kita telah mendapatkan. Untuk mempercepat kerjaan kita, tinggal kita sorot ke bawah. Ini tinggal kita rubah dengan angka 2. Oke. Nilai terendah di urutan kedua yaitu adalah nilainya adalah 12. Untuk yang ketiga, nilai terendahnya adalah 24. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorial singkatnya pada malam hari ini, bagaimana cara kita menggunakan rumus formula pada program Microsoft Excel. Untuk tutorial berikutnya mungkin kita akan coba kembangkan lagi berkenaan dengan rumus formula tersebut. Dan bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan rumus formula tersebut, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan pelajari sama-sama dan kita bahas sama-sama berkenaan dengan fungsi rumus formula tersebut. Dan perlu saya ingatkan kembali bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silahkan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah membahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Internet, dan beberapa tutorial-tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Wahyu Denepom mengucapkan assalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali. Fuck that, what they doing, keep on moving.